Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini dawuh pangeran ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Bahwa Quran dengan makna al-awamir wan nawahi ini nunjukno nak Kanjeng Nabi nonjen tiyang waras tenan. Al-Quran dengan makna al-awamir wan nawahi, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Tentu itu secara teori itu membebani Nabi, membebani Nabi. Ketika raja bertitah, masih barang itu gak penting. Itu bagi yang dititahi itu termasuk super penting. Misalnya raja kepengen rokok barang gak penting. Tapi bagi si dikongkon pelayan tenan. Padahal mau merantuk rokok ya apa-apa. Tapi karena yang menyuruh raja menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana sampean bayangkan seorang Muhammad yang berhadap-hadapan sama khitabe Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tersiksanya secara psikologi. Sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa, segalanya itu dipaksakan ideal, dipaksakan ideal. Sehingga dalam banyak riwayat Kanjeng Nabi sholat ini jadi peringatan gak sing terlalu khusyuk. Nak sholat itu nak sikil loro sawangane jek enak-enakan. Apa meneh mbek slenden malah enak-enakan. Jadi ben serem ben seru mau sikil apa sih? Sitok. Go sawangane sholat sikil loro iku sawangane jek enak-enakan. Nah ning riwayat wali songo iku misale tipake tlacake Sunan Bonang mesti sikil sitok. Kadang ngono takok. Gus, jare iku panggonane salat, kok sikile sitok. Mergo dhisik wis dadi tradisi. Salat itu sing seru nek wis nganggo sikil apa? Sitok. Sikil loro gak seru. Maksudnya iku biasa-biasa wae, paham? Lho niki tenan niku. Sehingga Nabi ben seru, maksudnya ben tambah hebat, tambah seru. Niku nunjukno ning ngarepe pangeran nak salat nganggo sikil napa? Sitok. Wis pol kesel salat nganggo apa? Sikil. Akhirnya mbek pangeran saking taate, saking kepingine untuk tawaduk kepada Allah, segalanya serba spesial, termasuk cari paling susah. Akhirnya kalian pangeran deling, ora kudu ngono. Maksudnya salat, ora kudu. Lho nggih to kados bocah sing jenise khusuk. Iku nak sendake koyo nekek weteng tenan. Sing jenis khusuk lho. Itu sudah otomatis. Nak jenis ra khusuk ya sampe kukar-kukur. Faham? Lah Nabi ngoten sendake yo betek salat nganggo sikil napa? Sitok. Belum jumlah waktunya. Panjang sekali. Sehingga Allah sahake. Orang ngono maksud. Quran tak turun ning kowe ora perlu litat abah napa bil ibadah mintu liqiyamika bi sholatil lail. Jadi sudah salatnya panjang pakai hanya kaki napa? Satu. Ini zaman kula critani. Itu bagian dari tat ababima fa'alta. Nabi menyusahkan diri. Tapi lebih dari itu sebetulnya ngendikane para ulama dan ada ayatnya, maksudnya ada ayat Quran. Di luar itu ada masalah yang lebih urgensi, lebih parah. Bahwa ketika Nabi mendapat wahyu untuk dakwatun nas ilallah, supaya manusia itu baik, supaya manusia itu soleh, itu Nabi tersiksa betul. Karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia. Cara agama Kristen menyelamatkan domba-domba sing napa? Tersesat. Paham ya? Nah, cara terminologi Kristen itu darani sampean-sampean domba-domba sing napa? Tersesat. Semua Nabi tentu ingin menyelamatkan napa? Domba-domba sing napa? Lah adalah yang paling tersesat itu paman-paman ya pusing. Jadi kayak kiai di partai paling balela alumni ya pusing. Paham ya? Uang paling pusing nak dilawan keluargane apa? Piyambak. Akhirnya Nabi mulai prestasi. Karena beliau itu karirnya seorang nabi, penyelamat umat dari kesesatan. Nah, paling sesat itu donatur ya Abu Thalib. Meleset Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, pamane kabeh pusing. Itu sing disebut la'allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin mat kowe iku frustasi nganti ngrusak awakmu dhewe. Mereka Allah yakunu napa mukminin karena mereka tidak iman. Bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau. Ora Nabi bingung. Mulane kula nu sering kanca kula sing alim tak kandhani. Nek dadi kiai aja tenanan. Pokoke ngomong Islam iku apa? Ya Islam iku salat.
Salat 5 iku Islam. Wis ngono tok, ora usah ngomong liya-liyane. Lah kok saged. Nek ora rasane dadi kiai, sebenarnya. Santri ku nak khusyuk ning pondok semangat. Salat qobliyah, ba'diyah, sarunge yo mlicit, lambine takwa mlicit. Sebenarnya SD mertua tak bapak katokan cekak kapok. Lagi ora rasane ndekne ngomong aurat jebule dhe mertua katokan cekak. Lara. Mulane kula termasuk kiai sing sangat mengharamkan busuk nemen-nemen. Itu enggak prospek. Itu enggak prospek ke depan. Bahaya itu apa? Bahaya. Bagi keberlangsungan kebersamaan apa? Bahaya. Rata-rata kita mondok, kita jadi orang soleh itu kan dari keluarga awam. Kowe ora usah anut kiai-kiai sing mbah-mbahe wis kiai di pondok, iku ora masalah. Bapake wis sarungan wis lambenan takwa. Tapi kita iku Islam anyaran, ora usah repot. Nek takoki Islam yo apa iso salat 5 wektu. Lah sing diharamno apa ya zina mateni wong. Lah nak bengok-bengok ning dalan ora apa-apa, pokoke. Mergo kadang kita punya orang tua sing rezekine kok maklaran sepeda, kok maklaran ontek. Dan rezekine kok cangkeme. Lah nek misalnya dari awal ngomong-ngomong fal yakul khairan aw liyasmut. Bapak meneng mati wong rezekine kok maklaran. Paham? Jadi pribumisasi Islam dengan hitung-hitungan teknis itu penting. Napa? Kanjeng Nabi mawon tau mriyang gara-gara ndekne nyaratno ideal. Nyongkone nek dadi nabi terus sukses dakwai paman-pamane. Malah sing bali lho sinten? Paman-paman. Meriang ruwet. Wes ngono sing tertarik gembel-gembel goyangane Bilal, Ammar, Sulaim kere-kere sing tertarik. Akhirnya pengikut Nabi ya pengangguran-pengangguran sing nasibe ora jelas. Ngomong sing nasibe jelas gak tertarik. Ning dinggon wong mapan mbek gerakan tertentu ora tertarik. Kowe saiki juga di duit miliaran, perusahaan gede, ora tertarik demo senturi. Wis mesti niku mbok kritiso ora tertarik. Gawane wong mapan ora tertarik, nggak demo-demo reformasi gak tertarik. Meskipun ya banyak juga orang-orang mapan sing tertarik meluruskan, tapi kan lewat parlemen atau lewat media. Nah demo tetap mikir ini. Mobil gak AC ora kuat meneh ning lapangan. Mungkin peka sama-sama ingin menunjukkan dukungannya, tapi nek wong sugih tetap lewat parlemen, lewat media, nulis ning koran. Wes demo aja untuk tulisan, artikel ya dibayar. Niku rada badi. Itu sudah sunnatullah. Nggih kula cerita. Dan yang paling berat dialami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim juga semua nabi. Niki ben dadi peringatan kangge jenengan sing dadi tiyang saya. Niku ndak mesti keluarga. Nabi Nuh di bojo sing balelo. Nabi Ibrahim di bapak sing balelo. Nabi Nuh duwe anak sing balelo. Nabi Muhammad duwe paman-paman sing sebagai orang tua. Mergo Nabi sudah tidak punya bapak yang balelo. Paman penting, ora paman gak kanggu. Mungkin kalau kita punya bapak kandung, itu paman balelo ora masalah karena kita hanya berhubungan dengan bapak. Kanjeng Nabi mboten, paman yang berposisi sinten? Bapak. Dadi susah tenan. Nanti kan ada di kiai alumni balelo. Itu rasa susah, itu biasa, itu ringan. Cek napa? Ringan. Misalnya ke instruksi PKB kok santri meleset P3 atau instruksi P3 meleset PKB itu ringan sekali. Sangat apa? Sangat ringan. Karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sing balelo. Kayak apa susahnya Nabi? Dia punya istri yang balelo. Nabi Ibrahim Azar bapaknya. Nabi Muhammad paman. Akhirnya mereka tersiksa, hampir frustasi. Secara naluri basarnya hampir frustasi. Terus ngendikane Allah Ta'ala, jangan. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu tidak. Jadi gambarannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balah, bahwa aturan Allah itu harus napa? Didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun enggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi.
Dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu naudzubillah min syarri napa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizolim antaz zolim. Allah tidak akan mencabut barakatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zolim antaz zolim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nak ditonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dhewe-dhewe. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral. Karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat. Juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rungokno tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik. Orang inginnya jadi PNS secara baik-baik. Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik. Karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakupan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ngeten ya. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi nopo lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Dari itu pulau terkenang hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barakatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus apa? Gol. Misalnya begini, saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hil sing mustahil sebuah sistem keuangan tanpa apa? Bunga, tanpa bank itu muhal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus riba itu haram.
Saya tuh pernah ketemu sama orang yang membidangi perbankan. Pak Bahak, saya akan ngomong terus kalau bunga itu penting karena itu harga mati dalam sistem perbankan. Ya saya bilang, saya akan ngomong terus kalau riba itu haram sebagai konsekuensi bahwa ulama harus mengatakan kalau riba itu haram. Tapi kan gak realistis, ekonomi itu tidak jalan kalau tidak ada riba. Ya saya bilang, kemelaratan itu akan jalan terus selagi yang kaya masih menghisap yang miskin. Ya itu memang saya akui akibatnya ya begitu ya sama. Artinya ya. Tapi kita akan menjadi bodoh ketika pakar-pakar ekonomi mengatakan tidak ada bunga maka tidak ada perbankan, ekonomi macet. Kita seakan-akan bodoh dan kalah. Sebetulnya mereka yang ngerti kok dengan sistem bunga maka akan terus terjadi penghisapan yang kuat sama yang miskin. Sampai baca tek-tek pidato direktur-direktur IMF itu sering mengakui harus ada perubahan sistem keuangan dunia. Tetap ada yang salah. Karena berkali-kali IMF itu kalau jadi dokternya negara yang kolek tambah parah. Tapi kenapa kita selalu ngaku apakah? Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza dzaharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sepenting ngetokno ngalime, ora malah tawaduk muni kula mboten derek-derek mboten. Fal yudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya. Fal yudhiril alim ilmahu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa? Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti apa? Kacau. Misalnya begini ya, ini contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-eleki toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng yo haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, iku haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya, seperti tadi yang dikatakan MC saya berkali-kali ngomong. Orang di kafe cari hiburan itu biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial itu. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk apa? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang untuk asik. Basiku mbek kowe basik kendi. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bi dzikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa taala? Maka susah itu bagian dari keharaman. Termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi. Setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu sing ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa apa? Gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalah pelakunya kita gak enjoy. Kukar kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakipan kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawok. Gus jenengan dadi kiai kok puwe tau penang. Kula nu malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula pengen ayam kok jenengan padahal mereka digaji tetap lho PNS. Niku sowan kula kepengin ayam kaya kula. Saiki walian kiai pengen ayam kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap ngenteni wong mati.
Kalau kalau udah cerita, bapak ini ku mudin itu tukang rumah mati. Anak mondok teko, angger teko tak mondok agak tidur. Itu nggak menjaluk duit, kurang orang mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong mati. Mangani wapi tek ngenteni wong managi. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya klunak-klunuk kukar-kukur. Nak ana pegawai negeri jare jenengan ngoten enak Pak untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya tuh tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Kula sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Resep urip ayam apa Pak? Dadi ayam saya gampang dadi kiai. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap. Jadi sapa? Sing gak tetap penghasilan, rezeki ning pengiran tetap. Oh malah goblok kamu. Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetep kok saking sering gak tiap bulan. Aku kadang rezeki tiap dina. Winter. Berarti sampe nak sering di dhuwit. Malah goblok meneh daran rezeki mesti dhuwit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duwe, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Iku malah dadi bodoh meneh. Daran rezeki mesti napa? Duwe. Iku penyempitan ilmiah. Nek wong intelek ciri utamane ora goblok kok. Termasuk goblok darane rezeki mesti napa? Duwe. Berarti enak gak dadi kiai, enak banget. Jadi jelas. Eling lho nggih, termasuk susah iku ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi amen-amen susah kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat. Itu termasuk rumusnya sito. Alam nasroh lakanova sodrok. Karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, angger wong soleh itu identik mbek klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa mau zina, mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini. Misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'. Wong Islam kudu yakin, nak wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nak wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Saya seneng dadi kiai nak santrine akeh, undangane akeh. Mu seneng kok repot. Ngenteni santri akeh ya nak ora. Ngenteni undangan akeh ya nak ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antas ta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa apa? Hilang. Saya ngaji di sini senang karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dan itu senang yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang. Itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangleti, misalnya jenengan terus jatuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat be jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong ra seneng. Gampang toh. Nak ijek de murid yo ngibadahe mulang, nak dadi murid ibadahe sabar gampang tuh. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena di dhuwit ngamalam yo infak, nek gak di dhuwit ngamalam sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah,
dalam perintah Allah. Saat kita karena ada alim juga tidak punya pengaruh, sabar ya dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riya, pas radi santri drengki, lha iku sempurna elek. Pas mulang ora bener niat riya, pas dhewean jebule drengki, itu elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu benar-benar ma anzalna alaikal qur'ana apa litasqa. Bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak Bahak, bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud nopo Khandaq misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Medina. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawe, kowe ora mesti. Mboten apa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia para mati lawan pahlawan. Pas iku lawan kita paherang mung ada sampai sekarang mungkin sampai jadi anak kita Belanda turune klonyo jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua Quran konsep yang bawa sudah ada ini cilaka. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu bala edi bi elatikum tahlu bitar jihad. Masir tafsir teori jangan jatuh kamu kan jangan diri kamu itu kan dirusak pada bitarkan jikil itu kalau orang perang tidak mau kompang tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda jadi budak sampai saiki. Barokah perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia para mati lawan pahlawan. Pas iku lawan kita paherang mung ada sampai sekarang mungkin sampai jadi anak kita Belanda turune klonyo jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua Quran konsep yang bawa sudah ada ini cilaka. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu bala edi bi elatikum tahlu bitar jihad. Tafsir yang masih tafsir si orisinil jangan jatuh kamu
kamu kan jangan diri kamu itu kan dirusak pada bitarkan jikil itu kalau orang perang tidak mau kompang tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan umpama pas iku pahlawan kita tidak perang mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda jadi budak sampai saiki baru kayak perang sing mati hanya para pahlawan mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia para mati pahlawan. Pas iku lawan kita pahlawan nggak ada sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita Belanda turunnya Belonyo. Jadi sampai budak perang sing marang parah itu hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan dihangus. Jadi semua di Quran konsep yang bawa sudah ada itu cilaka. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih sinil itu wakul bala edi ubi elatikum tahlu bitar jihad tafsir yang masih tafsir si orisinil jangan jatuh kamu kan jangan diri kamu itu kan dirusak pada bitarkan jihad itu kalau orang perang triliunan menurut survei di Bantul Jogja saja di kota-kota Indonesia togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih itu 10 tahun orang ngarah ngasih lebih 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, global ini. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Wong sepakat ya, bisnis tasbih mek kondom mesti prospek kondom. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah, saiki bisnis minyak mbek bir tetap prospek napa? Bir. Paham ya? Artinya begini ya. Bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang apa religius. Kalau mau jalan pintas, Indonesia bisa ngalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba, sampean pikir. Makanya saya hanya minta, kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras ya, otaknya waras, terus hatinya gini apa? Waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh, malah perkara malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa? Moral. Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Masgur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh besar. Dulu itu termasuk sila ketiga sing napa keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa terus termasuk bangsa sing napa beradab. Beradab ini penting. Sebetulnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Lha sampean tak ceritani Indonesia kok cepat sugih ku piye? Batik ning gone Solo ning Yogya cek mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir mughaladhah mutawasithah. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondomku kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris, ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misale celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, digone jare najis mbok jijik. Cara Cina ora ana jijik najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karuan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Kalau kita kan sering banyak ada limbah. Anggere nganggep jijik utawa najis kan enggak dipakai lah lagi. Sementara mereka enak saja.
Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar. Kowe roh Gus bab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet melarat. Lah wong Islam kok esrop Gus. Lah piye? Nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Dagap wong barat itu luwih fashion Gus. Mulane cepet apa? Sugih. Wong Islam boros. Sarungan klambinan jek jubah kadang rangkep-rangkep jek serbanan iku ngentekno donya Gus. Cangkemmu. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Dadi cara cangkem sing elek, nak wong kathokan cekathok mbek kaosan porot itu dadi klambi rung dadi kok dienggo. Mergo cara wong Islam iku lagi kethokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge kethokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma'anzalna alikal Qur'anan apa? Litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia apa? Wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah gitu. Itu barang haram ra ketara. Tapi pembunuhan sejati itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Mane Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aktsaroma. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semalane kula seneng wonten hadis wa idza zaharatil fitan wal bid'ah falyuthiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap, zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang tersawu semua. Bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita sehingga kita yang miskin tambah nopo miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerang kan. Kalau ndak ya kita akan tersangka terus itu tuh. Dikira kita miskin tuh karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngoten, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kula sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal lu ayem. Ngomong ngono terus, wong ngandel ora pokoke kula ngomong terus, wong nak tawakal lu ayem seneng. Kono wong susah terus, nggih kula karek ngekek resep, salam gak tawakal bar to lumayan to. Karena ada kaedahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kula sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting. Nah, tapi golek duit angel dikekno wong gak iman, Gus. Terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi, karena nanti kamu panen di akhirat. Nggih, kamu panen apa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan ndak abadi karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus nggoleki dhuwit angel kok diajar kon ngekeki wong. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Lah jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbok kekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek dhuwit angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit.
Iku ulama kualik gitu, paham? Mestine ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul apa? Khairan. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus. Falidhri alim napa? Ilmu. Kula nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya kultus boten. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kula cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jane bakas ora kudu cocok. Tapi barokah dibakas tetep dadekno intelek. Mulane kula sampeyan ulama iku kudu ngomong terus. Kowe keliru lah pokoke dadi intelek. Ya barokah dibakas kan? Barokah apa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul wasail. Masalah itu kalau dibakas tetep diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine. Mulane dhisik muktamar NU Cek Muhammadiyah agar hukumnya bank gimana? Mesti kaule telu ya boleh di. Sing sitoke bebo tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebo hati-hati jare subhadra. Wis wong iki iku halal haram napa? Subhadra. Mulai dhisik mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi barokah dibakas tetep dadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu takok. Pase bank piye to? Akhire ana pakar bank kan nerangno. Berarti benten ya bank riyen. Tapi lumayan dadi paham. Misalnya ngeten, kula beberapa kali ikut ya. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Nggih, wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 nggo mangan. Janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine iku terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, iku ora meres kere. Wong kere kok diper. Bareng bank diwalik, wong melarat malah ra iso utang bank. Wong syarat utamane nganggo jami. Sing yuta utang wong sugih. Bareng kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Mbah, negara ora untung. Nek ngoten benten. Mergo dekne eman, ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Bah. Dadi kowe nak ngaramno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir nek hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus, benten Pak. Ndak, ini sementing niki balik pentingnya ulama omong. Ya gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus, tapi kan lumayan. Ono proses intelektual, ono proses transfer informasi, ono proses pendidikan. Ngomong ya penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho. Anak jahil ngomong malah ngacok no masalah. Ngalim yo ngalim, ngalim yo ngalim. Jadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog, orang tetap menjadi intelek. Tetap mau nak hikmah, tetap mau apa? Hikmah. Dan itu tradisinya Quran hadis punya. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi alai rabbikum manapa 3 tiban diulang-ulang. Nanti kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu. Nggih seneng ngomong. Nek serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi. Memicu napa? Diskusi. Sampeyan ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah ora kudu setuju. Sampai nanti napa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasa Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia dia ini selera dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia repot, ora sambung dah. Cek sambung, cek ora sambung, pakai dibagas-bagas dadi roh. Akhirnya Kiai NU tahu, oh Ahmadiyah ku ono to jebule. Ke sak urip-uripe dene Kiai RT ra tau krungu makhluk jenenge Ahmadiyah.
Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho Mbah kok jenengan anti. Muhammadiyah pokoke sesat ngene-ngene. Lah, wonten napa? Ono jarene TV ono. Ada dene dhewe ora tau roh. Ya barokahe diskusi. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini. Mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini, tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah, 2006 disaur 1.000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah iku rantuk pangane pitik jago. Kula menangi tahun 84 niku keluarga kula kaji niku jek adol sapi loro. Padahal kajine mau 6 juta. Saiki kaji 30 juta mau butuh adol sapi telu sapi zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mau butuh adol sapi papat. Artinya apa? Nilai uang itu gak terkendali. Mulane cara wong desa-desa Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mau entek sapi pinten sekawan. Artinya misalnya wong tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Dia tetap ndak adil. Nggih, tetap napa? Tidak ada. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggak gini apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas sing dihitung tetap napa? Emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus napa? Emas. Lah coba dalam masalah kayak gini terus kamu samakan dengan riba dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi tambah apa cek rugi aku. 2 juta dhisik mek 2 juta saiki, setengah saiki ku jek akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye aku cek rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi, saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah, baru kayak diskusi ini kula mboten nentara hukum lho nggih. Ini tidak saya dalam konteks nentara hukum mboten. Baru kayak diskusi akhirnya kiai-kiai ku roh masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ono lahir kaul subhat ya Gus, ono subhat. Akhirnya boleh dhisik karena basul masail masalah riba itu haram, halal, subhat. Dan anak sing halal diputusi, kenekatan. Niku gak ono ulama senekat itu. Iku iseng, mboten ngarah ono riba halal muhal. Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda itu. Dhisik wong kere utang nggo mangan. Saiki sing iso utang kudu wong sugih. Wong syarat awal kudu ngangge napa? Sertifikat, ngangge jaminan. Iku wae mau 30% saka nilai napa? Agunan. Faham ini ku pentingnya napa? Idza dzaharatul fitan wal bid'ah fal yuziril alim napa? Ilmu. Sudah gitu sebetulnya nih, dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutusno sengketa iku tangga-tangga kulon wis kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike, dinggo kawine ponakane. Biasanya kan didolo pedet nggo sapi. Walhasil tahun 90 Gus kulon tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedet. Lho saiki 2010 ape disaur 600.000. Niku hukume piye Gus? Ya kowe dhisik ngutangi adol pedet ya kok nyaur pedet. Tenan disaur pedet tenan ya payu 1,5 juta tenan.
Paham ya? Kita harus adil. Itu tidak riba. Nggih kula kandhani. Misale termasuk riba, gelem ra gelem kudu jenengan ikhlasno. Piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean barokah adol pedet. Dhuwit 600.000 wujude adol pedet. Saiki sahur pedet ae nek kowe ora kuwatir. Dene yo ngakoni adik nggih Gus Rin didol pedet. Ternyata di sahur pedet dadi 1,5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qada'an. Sing apik sing utang ku tau diri. Iku Nabi nate utang pedet di sahur sapi. Nggih, Nabi nate utang pedet di sahur napa? Sapi. Ketika sahabat tidak mau nerima, ya Rasulullah, yang saya pinjamkan ke jenengan itu pedet. Ora, aku wong apik. Nah apik ku nak nyaur diluwahi jarene. Aku wong apik, wong pilihan. Nek wong pilihan ku ning dinggon ya ngluwahi. Terus ana dawuh khiyarukum ahsanukum qada'an. Jadi kowe nak ngaramno riba teman-teman niku mendukung gerakan medit. Nggih catet nggih. Kowe ngaramno riba gerakno pasukan medit, nguntungno Cina sing nggawa dhuwit negara. Jadi cara bahasa kasare ngeten. Umat Islam ngringano bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe nguntungno. Mikir ya bolak-balik barokah diskusi. Berarti kalau muni bank haram ya rada keliru Gus. Sebelah sing untung Cina. Lah masane jenengan sing untung sinten? Ya barokah napa? Diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Ojo sinau dhewe ning kuwamar pepeh kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener mergo sakral. Pemene nak lampune ublik terus kok sakral-sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Juga ada dukun yang desa ngisor pring, rata waktu sawangane muandi. Tapi nak wis nenggone lobi hotel muacak nggawa HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Nggih ngoten niku. Menusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit. Golekane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau wadus, wa tak wadus. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesik, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugesti. Wong salaf sing penggaweane ning omah balene kuno sinau kitab-kitab kuno sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern itu gawe organisasi nyelametno umat sawangane wong mlete. Tapi sawae cara Allah bener sing itu. Mergo sing itu elek-elek lae sing ngurmati umate Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok nang ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh loh, tapi tingkat kesolehannya tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya tapi alhamdulillah sampai kula aja do purun tiang-tiang ngoten purun. Di kula ya termasuk yang modern sing ikhlas. Gawang ikhlas ora hawane, dadi ora kula nek modernan tiang-tiang sepuh nak tak jadi diskusi kula nu cek purun. Mergo hawane wae akhirat, kula modern aja wae akhirat. Ora kaya sampeyan yo jane hawa donya tenan. Paham ya? Jangan makanya nggih. Tenggene Quran istilah-istilah riba itu mesti ekstrim karena dulu konteksnya itu begitu. Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam wis konteksnya luas. Kita tidak akan mengatakan riba itu halal, tidak akan mengatakan riba itu halal ya tidak akan. Tapi kita tetap bilang konteksnya apa, dalam masalah apa. Sehingga kita kalau ada bahsul masalah harus detail. Riba yang kayak apa? Paham ya? Riba yang kayak apa? Wong kalau kita ngaji kitab-kitab fikih besar tuh riba sampai 3 sampai 4 bagiannya sampai itu. Nak neng matan wis 3 sarai sudah dadi 6. Sarai-sarai sudah dadi itu. Padahal ning matane judule wa aksamur riba salah satu nih salamat. Nak matan wis 3.
Iku sarai iso 8 sarai iso 10 iso ditebak nggih secara intelektual, nalar intelektual saged apa? Ditebak. Mun kula baleni malih. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal. Terus nomor iki wonten masalah napa nggih? Masalah teologi Islam Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ngeten kula terangaken. Dalam ayat-ayat yang zahirnya itu ada pensifatan Allah sing mirip dengan makhluk. Misalnya ada ayat ya duwahi fawqa napa aitihim. Tangane Allah itu luwih kuat timbang tangane makhluk. Ana ayat Allah itu lungguh bersinggasana duduk bersinggasana ning atas singgasana kerajaan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nabi Musa didhawuhi pangeran walitus na'a ala aini. Sa kowe tak ingeti mripatku terus jare pangeran sa kowe tak ingeti mripatku terus. Ayat-ayat yang kayak ini yang secara zahir ada kemiripan Allah dengan makhluk niku dalam teologi Islam disebut ayat mutasyabihat. Ayat-ayat sing zahire Allah serupa kalian apa makhluk. Padahal jelas-jelas aturan pokok dalam mensifati Allah niku jelas-jelas laisa kamislihi napa syai'un. Allah ndak ada samanya. Atau dalam istilah populer Allah mesti mukhalafatul lil hawadisi. Nak tengene surat Ikhlas istilahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sing ngembari. Lah akhirnya ulama itu ya mau butuhe ra kembar. Akhirnya ana loro meneh, iki diskusi meneh. Jare ulama salaf takoki. Imam Ahmad ditakoki Imam Malik. Apa Allah di tangan yo duwe wong dawuh Allah ya duwe faqon apa aitihim. Ra koyok kita ya ora koyok tangan. Jawa di meripat ya duwe, rak koyok kita ya rak koyok meripatan. Allah lungguh ning singgasana iya ya lungguh, ya rak koyok lungguh. Lah ulama kholaf luwe intelek. Asline ora pati paham tapi pokoke sawangane intelek. Jadi ya duwai fawqa aitihim kinayatun anil qudrah was sultanah. Maksudnya ora tangan tapi kekuasaan. Iku bahasa persemon, kinayah mbok majas cara Jawa. Jadi maknanya tangane Allah, maknanya kekuasaane Allah. Faham nggih? Lah ana saniki wonten ayat Allah duduk di singgasana kerajaan, maknanya bertahta. Tunggale misalnya raja baru diangkat kan dikatakan raja bertahta, duduk di atas singgasana. Padahal pas dibenem mbek ngadeg lho. Raja itu saat dinobatkan jadi raja mbek lungguh ta mbek ngadeg, mbek ngadeg. Tapi istilahnya duduk di atas singgasana, maknanya bertahta. Iku jenenge takwil. Nggih, jenenge napa? Takwil. Lah ana Allah disebut Allah kagungan mripat, maknane kagungan penglihatan. Meskipun tidak mripat sing lahu hadaqatun sing kados kita duwe teleng, duwe retina, duwe bola mata dan sebagainya. Intinya dua ulama ini sepakat pokoknya tetap harus mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu tidak kayak kita. Nggih. Tapi masalahnya Allah siambak kalian manusia saat menjelaskan hukum manusia niku pasti pakai perangkat media yang dipahami manusia. Misalnya ngeten, mata itu bisa melihat sesuatu kalau benda yang dilihat itu memancarkan sinar. Sama takokno pakar-pakar optik yang punya sinar itu bukan matanya tapi benda yang dilihat gitu gini pacar-pacar. Sebab itu gambarannya Nabi Musa roh pangeran itu muncul sebuah nur cahaya. Kalau orang-orang optiker, orang-orang ahli pakar mata itu nggak janggal karena benda bisa dilihat itu kalau memunculkan apa? Sinar atau cahaya. Tapi malah santri-santri sing klunak-klunuk wong Islam sing ortodok malah bahaya. Berarti Allah rupa nur. Nur sinar padane kaya listrik kaya lampu. Malah keliru. Dalam teori-teori penglihatan, nggih, wong optik darani sesuatu yang dilihat bisa dilihat itu karena ada unsur apa? Cahaya. Makanya maknani cahaya jangan makna lugu koyok Allah merupakan koyok lampu koyok apa mboten. Tapi piye wae ceritane Nabi Musa sing ngeten iki dimanfaatno iblis. Iblis itu ngendikane Syekh Abdul Qadir niku nate ngaku teng ngarepe Syekh Abdul Qadir beberapa wali niku digagalkan kewaliannya oleh iblis mergo iblis mendo-mendo dadi nur koyok ning gambarane pertemuane mbek Nabi napa Musa.
Nggih, kaya pertemuane kalian sinten? Nabi Musa. Akhirnya iblis sing ngaku pangeran itu dianggap pangeran tenan. Terus para wali-wali sing junior iki, wali latihan niku gagal dadi wali mergo saiki nyembah sinten iblis. Dan itu hanya bisa dibatalkan luwih fahamnya ulama. Mestinya saat melihat begitu kita harus yakin laisa kamislihi napa syai'. Oh dasar iblis gak ngarah Allah raine kaya kowe mestine kudu dipisah. Paham ya? Makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu dan ini orisinal menurut saya cerita-cerita ini. Turune wong alim iku luweh ibadah timbang ibadahe wong bodoh. Maksudnya bukan masalah turu be ibadah kok apik turu mboten. Ada pola ibadah yang salah, nggih, ada pola ibadah yang salah. Misalnya begini ya, contoh yang paling nyata ya. Wong bodoh niku kadang ora roh dur. Pepe seneng sholat, ngamen nang masjid sholat ae. Tapi sekali mlebu omah, "Dek, sarapanku wis mateng. Endi gedang gorengku, Mang?" Niku kula ngaji teng Yogya tak bulan baleni. Sehingga kenangannya anak istri itu bapak nak teko iku mangan. Cah cilik roe kenangane sampean, pokoke anggere bapak teko iku mangan, bariku glegeken, bariku rokok. Padahal wong saleh tenan, nek nang masjid ya qobliyah, ba'diyah apa ae dilakoni. Tapi ketika di rumah khas sebagai manusia sing koyok kewan golekane pakanan nah iku kenthak. Ngamuk perkara rokoke ilang, mbok ngamuk perkara rung disediani mangan, mbok ngamuk perkara gedang gorenge dikekno anake padahal jatahe dekne. Ini melahirkan memori yang buruk, memori yang napa? Buruk. Sehingga ibadah sing model ngeten iki, qobliyah ba'diyah ning masjid ora pati ditampa pangeran. Mergo ibadahe wong bodoh. Niku sampai Nabi nate duka. Ada seorang sahabat soleh meneng masjid sholat. Nabi cara mengingatkan sambil duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Omahmu iku mbok dadekno kuburan. Coba kalau begini, makanya sholat yang sunat di masjid itu sebetulnya hanya tahiyat masjid dan fardu. Nggih, kabeh ulama ijma' sholat yang sunat di masjid itu hanya tahiyat masjid dan apa? Fardu, ma'al jamaah. Kalau lainnya itu sebaiknya di rumah. Bahkan sholat sunat di rumah itu lebih afdal beberapa kali dibanding sholat sunat di masjid. Ini riwayat sahihah dan disepakati semua ulama. Logikanya sederhana. Kulo nu ngrasakno tenan. Anak-anak kulo mulai cilik senenge Quran karena dia tahunya kalau habis maghrib bapak pasti baca Quran, ibu baca Quran. Ya sudah, kenangannya hanya itu. Kenangannya kalau saya habis pergi misalnya mesti wudu. Ya tidak tahu alasannya, pokoknya tahu itu. Saya itu belum pernah datang terus tanya makanan. Angger teko nggih wudu, terus santai. Bar 5 menit lagi takok nak lesu nggih golek mangan. Jangan sampai memori anak kita, istri kita nyambut kita pertama pikirannya napa? Pakan. Sehingga kadang anak wong saleh iku watake kepaduan. Mergo roh bapake angger teko ya pakanan. Engko ngamuk ya perkara pakanane ilang. Bagaimana Anda bisa mendidik anak dengan suasana pakanan? Cara Quran yakuluna kama takulul an'am. Itu tidak bisa begitu. Lah omah sing koyok ngono iku Nabi istilahno ekstrim, iku jenenge omah kuburan. Istilah Nabi la taj'alu buyutakum kuburan. Kowe padha karo dadekno kuburan ning omah. Lho Nabi niku kula niku nggih. Kula nu masih urip modern, artinya modern misalnya jagane sesuk kula nggih gadah sakniki, itu sudah modern. Tapi kula tetap tawakal, artinya ngeten. Kan beda nggih. Nggih niki rungokno tenan. Misalnya saya tanya istri saya, "Dek, sesuk masak apa?" Artinya memori makanan itu dimulai tanya jam 8 malam. "Dek, sesuk sarapan opo?" Malam itu sudah ada memori. Akhirnya bojoku mikir, "Sesuk masak opo ya? Sop apa pecel apa sambel?" Berarti bengi iku serapati eling pangeran. Mergo mikir nentokno senengane bojone. Wesuk tangi turu memulai piye carane gawe pecel. Itu kriminal. Nah, ulama ngoten niku napa? Kriminal. Coba bandingkan misalnya begini. Saya sebagai manusia kadang kepengin sesuk pengen mangan pecel, tapi tak empet. Wes pokoke bengi iku wiridan utawa sinau. Pas mulai jam belanja saya baru bilang, "Dek, apike masak pecel." Itu ada waktu 12 jam di mana saya punya ruang yang bebas mikir agama, mikir ilmu. Bojoku ya di ruang bebas tahajud, mikir ibadah. Karena nggak perlu dicekoki sesuk masak apa. Bedanya sangat beda. Paham ya?
Karena salah memulai itu ya salah. Mulane ketika ada Nabi, fa innakum fi sholatin man tadzartumus sholat. Kowe iku ya wis salat nak ngenteni salat. Misalnya begini. Jam 11. Kowe wis ketok adus. Anak mesti kenangane, bapak anggere jam 11 adus persiapan ning masjid. Berarti satu rumah iku wis sepakat. Bapak ora ngarah mangan, anggere adus mesti persiapan ning masjid, ora ngarah mangan. Bojo ora perlu nabrak-nabrak goreng tempe, goreng gereh, mesti ribet. Paham ya? Lho ini penting, kadang kita wis melarat ribet. Kowe ku wis melarat, wis terkenal nak teko-teko takok pakanan. Wong duwene gereh mek lengo kletik entek. Wah akhirnya bojom kan ribet. Lho wong melarat malah repot. Goreng tuku lengose. Engko barang ape nyumet koreke rusak. Paham ya? Lho wis ngerti nak mangane ndek ning ribetno bojo kok teko-teko takok napa? Mangan iku ora memperkeruh masalah to. Coba kalau dari awal sampai tradisi Islami, karena Rasulullah idza qadima min safarin bada habis sholat. Bojomu kan tenang. Gerah ya rontok entek, minyak goreng yang rontok entek, tapi tenang ya, bojoku teko mesti sholat sih. Engko ora ngawur arung mangan, wong bar sholat itu setane ilang, rapati kereng. Setane rapati kereng. Artinya bener-bener ma anzalna alikal Qur'an apa litasqa. Sing mari kowe tasqa mergo ora tau konsep Qur'an. Kira mentakok pakanan. Wah, akhirnya kayu nentek, bojone nyebal-nyebul kompor barbar. Tetep ra mateng-mateng omak. Bareng diamuk sesuk bojone nglawan. Kon masak ngono suwi, ora suwi piye Mas? Duwe ra duwe gara-gara kowe. Wah, akhirnya malah parah. Luwih parah meneh kan. Menggugat aslul mas alah. Coba kalau sampai terkenal ning arepe bojo manam. Itu harus dilatih. Saya sendiri juga hingga detik ini melatih. Bojo kula niku paling tenan, mboten. Dadi kamane nyedakno mangan kula kok keliru, wis yakin gak ngarah bojoku ngamuk urusan pakanan. Wis pede pol wis. Kula lah tak jaga betul. Mulane kula tapi kula wong modern dadi tak elmoni. Kecewa mangan ning omah ya marung. Kok repot. Tapi yang penting kan menjaga harmonisasi keluarga. Nggak, artinya nggak apa-apa loh. Ilmu modern dipakai sarana untuk kebaikan bersama. Daripada ke ngamuk bojo perkara tempe hilang, ya sudah, teko salat, ngono ana sing kurang ya tuku bar selesai. Toh kowe tuku ning warung ya bagian ibadah. Wong duwe warung ya niate kerja. Kowe nyenengno wong kerja. Allah ya seneng. Mbah kula nu senengane marung, bapak kula senengane marung. Nanti kula tangkleti. Cara ulama itu kan marung kadang pantangan. Tapi nak bapak kula, mbah kula termasuk guru kula ge seneng marung, tak takoki. Wong gawe warung iku apik-apike wong. Artinya ndekne melawan cara mendapat rezeki secara jalan pintas. Mulane Kanjeng Nabi itu menghormati betul wong kerja. Ketika Nabi ditanya ibadah terbaik itu apa? Jawab Nabi amalur rajul biyadihi. Orang bikin warung itu artinya melawan mencari rezeki lewat prostitusi. Orang bikin toko itu artinya melawan mencari rezeki lewat maling dan lewat jalan pintas. Maka proses-proses perdagangan ini menurut Islam semuanya dianggap ibadah karena sama saja melawan bentuk nyari rezeki lewat jalan pintas. Tapi kita kadang sebagai kiai ku bodoh, nganggep wong di warung kedunya. Wong di toko gede napa kedunya. Cek seneng ya monis wong liya ku. Nunggu tenang, soal Nabi piyambak itu memberi apresiasi penghormatan yang tinggi. Nabi ketika ditanya ibadah terbaik itu apa? Amalur rajul biyadi. Nabi pernah ditanya ayul kasbi atyab qol amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Semua perdagangan itu ibadah. Kula nate teng pertemuan niki awal-awal cerita, kenapa semua perdagangan ibadah? Wong melarat dikei kadang isin, mergo merasa tidak memberi apa-apa. Tapi nak sampean duit 100 juta terus mergawe niku tetep barokah. Rezekine nyiprat ning supir ya barokah. Ning gone tengkulak nggih napa? Barokah. Ning karyawan nggih napa? Barokah. Engko nak kowe mblegedu duwe satpam ya barokah bagi keluarga napa? Satpam. Sehingga Nabi itu penghormatannya itu tinggi sampai dimasukkan yang terbaik dari kalian itu yang melakukan tijarah, perdagangan secara baik. Karena akan melahirkan sistem ekonomi, sistem ketahanan
napa kehidupan. Jadi kadang-kadang kita dadi kiai ku latah, angger mergawe dianggap napa kedonya. Lan kula nu anggere esuk nganti sakniki teng pasar. Kula tunjukno bahwa ndak keliru orang menganggap kiai ning pasar ku elek. Kula anggere esuk ning pasar jajan. Angger kepen apa ya tuku, seneng tuku mangreng, gampang. Bojo ora kangelan aku ya seneng selesai. Kadang didramatisir, wong wedok nak masak sing lanang ora mangan niku tersinggung ngene. Lah mari sing lanang ya tersinggung, sing wedok tersinggungan. Wong perkara mangane kok tersinggung. Tersinggung krana pangeran ya kenek to. Tersinggung kok perkara gedangku, gedang. Paham ya kula baleni malih iki. Kenapa ibadahnya orang bodoh itu kadang dianggap salah? Karena kadang begitu itu tadi kejadiannya. Orang menghabiskan suasana religius di masjid, di rumah sama sekali nggak kebagian. Sehingga teko masjid, ijek nganggo serban, kambine cek takwa. Ndi Bu mangane? Wis ngerti aku teko mangan ra disiapno. Kambine takwa omongane kok setan. Paham ge? Tempe hilang ngamuk, bareng sajadah hilang ra ngamuk. Artinya yang terkait agama ora tersinggung, tapi nak terkait weteng napa? Tersinggung. Paham ya? Ini contoh ya betapa kadang ibadah wong bodoh dianggap parah karena kadang ya begini ini kejadiannya. Begitu juga adat Jawa. Adat Jawa jare nek ana tamu sing ramah mbek tangga sing ramah. Akhirnya ambek tuamu ramah, simpol pitik disugono tamu, sayap disugono tamu. Anake ape mek sithik. Goblok, nggo tamu. Artinya apa? Apike dintekno ning wong liya, anake mau keduman sifat elek. Nak kula mboten cocok. Kula ditamu nggih tak hormat, anak nggih tak hormat. Nak ning Jawa walian, misale kula dadi kiai utawa dadi bos utawa dadi wong lanang. Cepet dedek masak, iku ana tamu. Goblok tamu wis lak mulai nang mateng. Kowe kok ngekeki mangan tamu iku umpama entuk ganjaran. Iku mbok akeh ndi mek dosane kenyentaki bojo. Paham? Misalnya ke kiai sekejadiannya ngoten, kiai kadang nyentai santri, ini mergo kon kesusu hormat tamu. Umpama hormat tamu itu ibadah, tapi ambek ngomak ngamuk iku mbok akeh ndi dosane, paham? Lah ini namanya kebaikan sing dientek-entekno. Ambek tamu alus tok, gamane tamu untuk ndoket tok. Sing dikongkon untuk ri tok. Lah iku ora oleh cara Islam, kudu seimbang. Tugale mau ning masjid. Masjid untuk sholat fardu, untuk qobliyah, untuk ba'diyah, untuk deresan Quran. Bareng tok omah, bakasane gedang goreng, njuk kopi, njuk teh. Dadi omahe tersinggung. Cara tanah sing ning omah napa dadi ya cah amen bakas gedang goreng wek. Makanya Nabi dawuh, kesunatane sholat iku gonta-ganti nggon. Ngendikane Nabi, perbanyaklah tempat-tempat sujud. Dengan demikian saksi kamu nanti di akhirat banyak, sehingga kalau kamu sujud di masjid, masjid bersaksi kalau kamu bersujud. Nanti di rumah ruang tamu sujud, ruang tamu kamu ya bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Di kamar kamu juga sujud, kamar kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Nah ini pentingnya ngawang alim. Maksudnya ini kalau cerita kenapa kadang ibadah yang bodoh dianggap salah. Orang kok salah ibadah boten, kadang ora roh dur, paham ya, ora roh napa? Dur. Ngoten lho Mas, mboten ibadahnya nggih apik wong ibadah. Tapi akibat dari salah kaprah ini melahirkan tradisi sing jomplang. Hormat tamu berlebihan ning jero sentak-sentan. Ning masjid religius kok malaikat sekali tok omah koyo setan. Lah iku ya itu yang dianteni Nabi itu enggak boleh. Sampai Nabi ngistilahno la taj'alu buyutakum napa kuburan. Omah iku aja dadekno napa kuburan. Nah, kalau kita sudah bisa begitu, pasti ma anzalna alikal Qur'ana napa litas. Lane sakniki dilatih nggih. Dilatih. Kula pun ngelatih pada diri saya. Misalnya sampean pengen masak sesuk apa, jangan bicarakan malam ini, nunggu sampai besok. Itu Nabi detail. Nabi menjadi luar biasa. Mulane kula percaya tenan Nabi Muhammad nabi. Percaya tenan. Detail. Lho Nabi nu mboten nate tangklet sesuk ana sarapan ta ora? Sehingga sampai menjadi hukum fikih poso sunat itu ora perlu niat dinepno. Nggih, poso sunat itu ora perlu nginepno napa? Niat. Kejadiannya sederhana. Logikanya gampang. Dalilnya itu Kanjeng Nabi agar esuk lagi takok. Cara mriki nggih 6:30, wektu duha 6:30. Sah. Ana sarapan.
Mboten enten ya Rasulullah. Jare Nabi ya enak jare idzan asubu. Nek ora ono sing tak pangan ya tak poso sah. Sampai jadi hukum nak poso sunat ora perlu ya. Itu tidak mungkin terjadi pada sampean karena Abu Bakar mulai maghrib sesuk ana sarapan ora wis serah. Ngoten lho. Artinya kesimpulan dari cerita itu betapa Nabi tidak bakas di malam harinya. Andai kan dibakar kan sudah tahu, paham ya? Ngoten. Kejadian itu orang arah terulang kanggo sampean. Mesti wis serah deh. Kere ta ora sesuk wis serah. Tapi resikonya itu tinggi. Kalau sampean ngerti ora di dhuwit sesuk roe bengi, iku bingungnya mulai bengi. Lah nek roh kan mulai esuk lagi bingung. Kan lebih singkat, bingungnya lebih apa? Singkat. Jadi kalau tak cerita ilmiah, asu niku nggih asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarih napa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, ya gada ternak, gada nopo ternak lah. Riyen nak tiang gada ternak kuata. Orang-orang nopo jenenge bedui-bedui ya gada ternak kata, sing jaga sangka serigala nopo asu. Nggih ora ana apa-apa, mboten enten masalah mbek asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal apa wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal? Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asulah ora apa-apa. Mulane teng mriki tafsir ayil kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal apa? Kilab. Wasibak waktu ini. Kalau terangno, kalau tak terangno fikirian, fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Kalau terangno ini gimana? Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing. Orang uji anjingnya Ashabul Kahfi ada asing. Memang tidak pernah ada masalah dengan anjing. Tidak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat dia punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang punya keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus satu. Iku sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alam tu minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu. Nah ini bayarno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa? Kidang. Nggih. Lah cara fikih itu kan hewan halal niku kalih. Disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ngene sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena diburu atau kena panah. Ini misalnya sampean kidang melayu, sampean panah mati ini halal, gak usah disembelih. Nanti kira benar. Kurung atau masalah hukum manusia. Atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu ya halal. Jadi gak usah disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jawari. Jadi ana kidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine, itu contohna asu wa ma alam tu minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang
terlatihnya itu sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, tidak usah nggak madzhab Syafi'i. Pokoknya kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Sebenarnya Ashabul Kahfi itu pitu. Wasa minuhum kalbuhum. Semua ngomong macam-macam. Orang roh jenengi lah ditulis beno marah kobong, musal mina tamliko semacam-macam. Tapi mewah semono tengahnya paling keren itu termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah tasu. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu desa kok nasune berarti daerah abangan. Lara nasune daerah san. Jadi buru asu ngerasa napa? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri yo ngakoni, mengakui nak kewani Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak pengen Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba, nopo-nopo hargane tidak nopo, ratusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya nopo, wama alam tu minal jawarihi nopo, bukan itu. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh, yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener nak atau darani najis, bener rambut sembelah jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal kaya ana pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jamu. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Hurri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih lho, ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah, ora urusan cocok ora cocok. Nah, menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyasilu napa sabat. Nah Adam didilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilah idza walagha nggih mboten. Kalau Adam didilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi tidak fikihnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyasilhu napa? Saban. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyasilhu saban. Basuh ping 7. Asli teke Nabi. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada. Nah, ini semari ekstrim niku istilah jilat mbek ada. Wadah itu ada minum, terutama wadah minum, sing kangge ngombe napa wadah dinggo sesuci. Ya terus wonten istihad. Ya, istihad. Imam Malik darani, ngongkon basuh iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi ndak sampai najis pun istilahnya kon basuh. Sampai di klambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Basuh. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestinya jok itu ora perlu umbah tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Jok mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asu itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis, mungkin sampean ngaji teng muin nggih. Masalah sih mungkin tesare menurut Imam Malik ndak nak
Enggak nabi. Dibasuh ping 7 itu tak abudi. Soalnya nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ora ana akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah nabi itu wadah ambek dilat. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sama nak gelem ditembak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak didilati ya keberatan. Lha dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa nak didilati itu berarti. Lha terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lha mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ora dilat tok demek najis. Lah iku sing terus ekstrem. Akhirnya demek yo najis, ngelus-ngelus ngene apa? Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilun apa sapa. Itu asal usul cerita ilmiah. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gambar. Wah. Wae wong omah ana asune uga barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah, malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok eda itu semua malaikat, wong biasa ora ngarama. Malaikat akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ora bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasat kulli shay. Ora ana wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep entuk rahmat. Gimana? Mau kan ulama nafsiri malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Ana asune lah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati ngene apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa peto ana asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetep ngono kan. Nyatane wong biasa ya kelar mangan, berarti untuk rahmat gitu. Ya kelar ngombe malah akhirnya ulama-ulama sufi sampai ngaji tentang hikam tentang ihya itu bahasa kinaya. Jadi Nabi ngedikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ini kalau cerita istihad. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ati. Terus kalbun muradan bihi at-toma. Ausuratun muridan bi al-khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental tomak, kepengen barang itu, atau mental khoyali. Senengane berimajinasi, berfantasi. Ulama sufi pancen wong istihad tak pek menang-menangi dhewe. Wong ngerti pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad yen wae duwe pendapat mesti duwe. Jenengan apal Quran tak waca ayat. Alasane nganggo ayat waktu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitan fakana apa minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a tersane seperti fa masaluhu kama salil kalbi intahmil alaihal has aw tatrukhu napa ya wong alim sing ra iso nglakoni ilmune iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu kama salil kalbi. Lah asu iku piye intakmil alaiyal has au tatruku ya mbok sentak ya melet ora mbok sentak ya melet. Ulama nafsiri toma. Asu iku duwe penyakit napa? Toma. Jadi ulama sufi dengkon maksude asu ning ngono iku toma. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine dhe mental toma. Mun sakniki sampean cek mazhab Syafi'i napa gaya tidak. Lha kula saya enggak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah mboten. Mboten perkara aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah
teng dene madzhab fikih sampean maca teng Al-Madzhabul Arba'ah napa teng Mahali teng enak wonten keterangane dari Imam Malik asun hadis itu. Ngoten, zaman ngaji nggih. Ngaji saudara. Ngoten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak dilat. Wis dilat disebut ada. Loh itu kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to nggih. Sampeyan ditembak Mustafa gelem nek didilat ora? Terus ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nek ada ngombe meneh ada telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya pancen ada ya pantes itu. Ora kudu asu, dari bayangannya ora kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebun abilah berdilat kebo mbak itu. Iya, dan kira-kira. Ngene ngaji be wong alim ben pengalaman. Mulane niki Imam Suyuti tetep wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab ku jamake kalbun. Artine napa? Asu. Cara wong Syafi'iyah cara kiye jejeran sira wani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep nyantokno minal kilab. Niki Imam Suyuti lho. Minal kalbun ya kalbun asu. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu nabi. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi najis. Ya, ini jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada dilat bi ada. Dan dilat bi ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i betul. Nak dilate wae najis liyane ge melok najis. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kados ngeten wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihin apa? Mukallibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mengiri makhluk jenis apa? Anjing. Kaman sebulan kucing wajari ra itu. Masih berumah 10 tahun untuk menyolong iwak kan. Lawan Islam luwih hebat sampai kucing. Njen nasibe kucing apik. Ceritane itu dari Nabi kucing turu ning sajadah digunting demi napa? Kucing. Tapi wong pancen karek anut selerane. Padahal ceritane asu ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumatan sitok nggih napa? Asu. Tapi cerita itu ndak mengurangi. Ciri nak asu wae wong dolen. Mana budi-budi yang ke daerah santri ana asune, ke daerah apa kan? Ana asu. Ya ampun saniki mun ngoten, iku kudu kala ngono, tahu-tahu begitu. Sampeyan wani spekulasi dadi kiai rumah asu. Ora darani kiai asu. Wong orang mata asu wis darani oke ya. Asu ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak juga diakui. Itu tadi waslu alaihim nas alladzina wa atena wa ayatina fansal khaminha fatba'u syaiton fakana apa minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famataluhu kama salil kalbi intahmil alaihi alhas atau tatruhu napa nah itu cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Nah ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno nu tiang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru ini sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut. Nah, najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki po tenung jenenge didilatasi mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo atau didilat sapi kira-kira mbok basuh riyen mbok ngaku ngombe cara seperti apa-apa rugen enak
Tak baso gitu. Ngomongnya kepuh, orang kata kepuh. Jadi waktu itu dia biasa mawon berlebihan. Mukallibin kang wis menganjing sing di perilaku asu. Halon teh mukallibin iku hal mingkal labtul kalbat tasdid. Kalab tu wis nglepas kaya asu ingsun al kalba ing asu bitasdid. Arsal tuhu ala sayyid. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala sayyid ing atase buruan. Tu'allimuna hunna kang mulang sira kabeh hunna ing kilab. Lafat tu'allimu hunna halun dadi hal min domiri mukallibin. Saking hale domir mukallibin. Tu'adibuna hunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilab. Mimma allamakumullah. Mimma sing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa Allah. Min adabi saidi saking pira-pira tata kramane peburuan. Yen wae hewan sing halal kalih cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misale berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nak dipateni mati gitu tetep halal. Saniki lho cerita fikih murni. Terus wong pertanyaan mulai. Nak ketepil sepundi yai? Nak bedil jas sepundi? Kula gak ada paman seneng bedil ya angger mati tetep dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang cara fikih pancen halal. Kidang sampean panah terus mati. Cara fikih no? Halal kan gitu. Meskipun ora sempat disembel. Nah, saiki anane kan gak panah. Bedil. Ini bedil angin tembak. Nah, cara sampean halal to. Bedil angin. Mati. Nah cara gue mati loh. Manuke langsung mati halal. Lho ora kuwi cerita ilmu. Halal. Ya mungkin betul nama angkat. Halal. Bedil. Rata-rata nak ki Jawa niku khilaf. Alasane ngeten nggih. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul itu gak landep. Dari kiai darani ukuran landep itu apa? Ra iso tembus. Jadi kiai sing darani ra landep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landep itu apa? Oh nyala tembus. Nak barang tembus apa barang landep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil kiai Jawa nganti saiki khilaf. Nah, mergo darani ana sing halal darani. Nah, cara kiai kula lucu. Wong mbangkat ngono wis ora kelar nyate. Nyate nak karwan hal. Mesti ora kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Didelah lah kiai-kiai sing ngilapno ngoten jen kiai-kiai sing ijek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula nak darani mesti wong bakas ngene iku ora tau napa nyate. Uripe gak makmur. Dadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mergo ge nyata ge. Sama nak ngaji kita fikih atau ngaji muin wahab. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik dibakar. Misalnya hasarat. Ini cerita fikih gitu. Sekali-kali ngaji fikih. Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram itu tidak ada kecuali khinzir. Yes. Cara mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu di dunia yaitu khinzir, celeng babi. Hewan loh gitu. Terus dan hewan sing dinabin mikhlabin yaitu sing duwe paruh kuat utawa sing duwe cengkraman kuat. Terus tapi Imam Malik dhewe ora roh contone, Imam Syafi'i ora roh contone. Wong nate wonten kiye nyonto dibantah. Cengkraman kuat ku piye? Contone kok bido. Bido nak nyengkrem kuat, pancen bido kuat iki kuat alap-alap nggih. Dan nek saiki manuk cendet kutilan sing cilik-cilik niku ora kuat. Tapi ana kiai sing nyeleneh aku kuat tak cara hewan tak level e. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanane ya kuat, nyatane mati tenan. Sono kiai sing bantah meneh. Lah pancen carane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok ora oleh kuat. Tak gantung mangan dekne, mangane kudu berburu. Itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu halal. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amuhu illa ayakuna maitatan al damam
masfuhan aw lahma khinzir. Nggih. Terus au fiskon uhilal ghairi wa menyangkut nyebute. Tapi yang jelas kewan itu disebut yang mesti haram itu mati, batang. Nggih. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan. Ala to ini ya amru illa yakuna mai batang. Kecuali itu batang. Nggih. Au dama masfuhan atau getih. Cara Jawa dideh. Awlahma khinzir utawa babi. Au fiskon uhilla li ghairillahi atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Namanya bibiha bi bismillah, dipotong tanpa nyebut nama Allah. Itu yang disebut Quran tetap baku. Untuk daging tetap awlahma napa? Khinzir. Ini Imam Malik darani mangan daging asli mau makruh tok. Banyak lah hasarat. Kados kuwadal, kados ulo. Wis pokoke standare ngerek ora apa-apa mangan ulo panganan kono tikus. Lha iki sampean lho nggih mboten. Sampeyan nak madzhab Malik ngoten lho, sampeyan nak ngaji zaman ngaji begini nggih mboten. Tak krungu mbok madzhab Malik kok sing haram. Tak hampir enggak ada gitu madzhab napa? Malik ku hampir enggak ada. Terus madzhab Syafi'i duwe kaidah sing dadekno hampir semuanya haram. Imam Syafi'i duwe kaidah kullu hayawanin lam yarid nafsun bitahlil wala bitahrim. Fakullu mastahbasatul arab wa tiba asalimah bahwa haramun. Ini asli tek dawe Imam Syafi'i. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram. Ya, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi. Dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok, istahbasatul arab. Wa tiba asalimah dan orang yang masih waras juga nganggap jorok, maka haram. Tiba asalimah. Jadi tiba asalimah mau sampean roh cacing jijik ya haram. Nah, tapi wong mapalar atau jijik. Halal. Jadi itu ukurannya relatif lagi kan kalau pokoknya nak watak sing waras iku darani sih. Nak wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing nggih. Enggak terus kena fungsi terus ilang jijike. Mari penyakit mah mari. Mulai bolak-balik matur. Ilmu agama sok ben iku entek. Mergo ketika secara sain itu dilawan, itu ben ilmu agama nyoro. Misalnya ngeten, agama ngaramno ulo, kowe kiai ngotot ngaramno ulo. Bareng ana seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ulo fungsine ngene-ngene, gunane ngene-ngene. Terus kowe terus ngono kok haram. Jadi mulai dhisik nasib ilmu agama dilawan mbek ilmu rasional. Mulai riyen zaman Nabi ngono. Iki misalnya ngaramno ulo, bareng ngono ana penelitian ulo kena ngene-ngene fungsine. Ngono kok haram iman kan ngono. Juga sampean nyesali asu najis. Wong hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani lah. Lah sebenarnya agama nganti kiamat ngono. Nasibe ngoten. Musibah nggih ngoten. Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak nyebut Allah. Mulai minggu-minggu ini kula sukani ilmu. Minggu-minggu niki kula mikir. Pas munajat temu pengiran, saya tidak mikir di depan kiai atau di depan jenengan. Saya pas munajat dengan Allah itu mikir. Ayat Quran sing ana gunane melafat Allah tok. Sing iso bedakno. Ini kan wonten sing ngapal Quran iki, sekseni omongan kula. Karena ketika Allah tidak disebut, iku teori Quran itu mirip kok teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ngeten. Manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rodok gede kuat. Pas sakruhin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk-nunuk menang dia betul. Itu secara teori sosial, kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang begitu. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika mengatakan begitu, orang Cina mengatakan berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedakne lafaz Allah iku wong Islam meyakini nek ngono iku kersane Allah iso bedakno Allah tok. Kulo sampe sujud nang sangi syukur kulo. Sing iso bedakno ilmune Quran ora nyebut Allah tok niku. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI yo ora ngono iku, wong cilik sithik, gedhe digasan ABG ber kok tuwek meneh nuno-nuno ndredeg. Iku ora usah Quran lah yo mesti ngoten. Nggih mboten. Sing iso bedakno disebut kata Allah niku.
Ya iku wong Islam ngunsur nang niku krana apa? Cara rogen aku Gus amat tasawuf wis wae kabeh kesane Allah. Tapi mutasamu kok pas umat. Jadi iman kebutuhan wong Islam ora ngerteni pas umat. Ya kudu ngono terus ora ana umat sufine eling apa ora umat sufine eling awake dhewe. Itu sing iso bedane Allah tok. Dalam teori astronomi juga gitu. Quran ngakui misalnya la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sampai saat terusnya zalika taqdirul azizil alim. Semua orbit atau tata surya kaya itu adalah keputusan Allah al-azizil. Andai kan tidak ada kata Allah itu sudah sama dengan teori astronomi yang lain. Karena Quran juga ngakui secara rasional begitu. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Matahari tidak mungkin nyelip bola. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Karena orang tahu semua matahari menyelesaikan putaran setahun pengpapat. 6 bulan per bulan selesai. Mestinya cepat 6 bulan per bulan selesai. Matahari mau pengpapat terus jadi musim papat nih. Artinya andai kan tidak ada kata Allah kan sama gitu. Sing bedakno ya mergo ana juga zalika taqdirul azizil alim. Wong Islam ngunsurno bahwa tata surya kaya itu kersane Allah. Lah wong astronom ya ora, itu hukum alam. Lah gempa ki ngoten, macam wong Islam sing terpelajar ki darani gempa itu karena ada patahan yang bergerak bergeser. Bedane wong Islam nyebut Allah, itu kersane Allah pada fenomena alam kayak itu. Orang enggak Islam enggak nyebut Allah. Tapi tetap sepakat jenenge gempa bumi goncang mesti sepakat. Masalahnya nyebute tok niku. Lah iku sing dimaksud ayat niki mulane sing hafal Quran niku kula tulung. Niku digoleki ayat. Lah niku kula niku hafal wis kadung hafal tenan malah kon golek ayat ora roh kula. Ayate hafal. Akhirnya itu yang dimaksud Quran zalikum bi annahu idza ya wahdahu kafar wa yushraf bihi tum. Gara-gara wong kafir ben diazab mergo nek disebut Allah gak terima. Nek disebut liyane malah terima. Jadi misalnya ana wong nek ateis utawa PKI, bocahku cilik, bar cilik iku tuwa, bar tuwa iku bocah cilik, bar cilik kuat. Bar kuat litate engko tuwa meneh terus lemah meneh gedhe. Lah iku kersane. Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.